Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Ramadan dengan NIM D0221090 dari kelas Semantik Web B. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak, yakni tugas praktikum satu lebih tepatnya. Di sini kami mempraktikkan beberapa kode dari XML dan PHP dan juga XSL. Nah, di sini ada beberapa praktikum, jadi ada praktikum. Nah, di sini ada praktikum 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke, eh, kita masuk ke Visual Studio Code. Nah, di sini yang saya buat ada beberapa. Ini enggak error ya, karena emang begini. Oke, selanjutnya kita coba yang latihan pertama dulu. Nah, di sini yang pertama ada buku.xml. Nah, di sini ada sebuah file bertipe XML. Di sini membungkus uh, membungkus data, yakni data buku. Nah, di sini ada buku satu dan di sini ada buku dua. Nah, ada dua buku dan di sini ada judul, penerbit, penulis, sinopsis, tahun, rating, dan memiliki level bagus. Di sini ada level lumayan. Nah, di sini di latihan satu si buku.php ini dia ingin menampilkan apa yang dimiliki oleh buku.xml ini. Jadi di sini eh, dia tampilkan ini pertama judul buku ke satu. Jadi diambil dari XML yang diambil dari sini. Jadi dari buku indeks 0 lalu judul. Nah, jadi diambil dari sini buku yang indeks 0 berarti yang ini, indeks 1 yang ini dari data buku. Oke, berarti judul buku indeks 0 yang ini, indeks 1 yang ini. Oke, seperti itu dan seterusnya. Bentar. Jadi dari buku ini dia for sini 1 dan 2. Dia tampilkan seluruh elemen dari sini. Nah, terus di sini ada kondisi if buku get name ratingnya sama dengan rating echo. Jadi ketika buku memiliki rating nih, ini ada rating, dia akan menampilkan buku, terus di buku itu ada levelnya. Jadi ditampilkan yang level ini nilainya nih lumayan. Oke, kita coba dan satu ini set nih, dia tambah judul buku per satu, penulis buku kedua, rating buku kedua. Nah, ini yang di dalam for each tadi. Oke, selanjutnya di latihan kedua. Nah, ini ada beberapa file. Pertama ada add, ada apa atribut, XML. Coba, nah ini dan seterusnya. Ini sebelumnya itu belum ada, kita hapus saya dulu. Nah, di sini ada sebuah file pertama yang coba.xml. Nah, ini file untuk menampung ini. Ini kita hapus dulu saja. Ini kita hapus. Nah, kita kosongkan dulu. Nah, di create ini file yang pertama kita klik dulu untuk menambahkan data ke dalam sini supaya nanti bisa ditambahkan data lagi, bisa di delete, bisa di create apa di edit. Nah, pertama di file create ini uh, dia menambahkan apa namanya, membuat elemen yang bernama induk. Nah, di bawah induk itu dia memiliki anak, dan ini anak indeks 0, ini anak indeks 1, dan value-nya ini anak pertama dan ini anak kedua. Oke, kita coba kita refresh dulu.
Nah ini kenapa, karena ini nggak ada isinya. Nah kita create dulu, set. Nah udah terbuat seperti ini di dalam nih. Ini kan di save coba .xml. Sebenarnya ini kita hapus, ini bisa kita hapus dulu nih. Set. Kita hapus, kita ulang. Nah ini udah nggak ada kan, kita create dulu. Nah ini udah oke. Nah ini ada lagi kan, tadi udah kita hapus kan. Nah selanjutnya kita cek, kita refresh lagi. Ini ada kan, nah ada seperti ini. Nah lalu yang selanjutnya ada add XML. Nah di sini kita bisa menambahkan sebuah data pada indeks terakhir. Jadi dalam induk kita menambahkan anak. Nah kita bisa taruhkan anak ketiga. Nah kan tadi anak pertama dan anak kedua, kita taruh anak ketiga, lalu ini bakal tersave di coba.xml. Nah kita coba, kita klik yang ini kan, di sebelumnya kita klik yang add ini. Nah bertambah kan, ada anak ketiga, kita create lagi. Sorry, kita create lagi, cut. Oke di sini cut, kita create lagi. Oke kita create lagi anak keempat. Oke kita buat anak keempat, kita pencet lagi, set, nambah lagi. Bahkan kita bisa menambah sampai anak kelima, bahkan seterusnya, bahkan dengan nama lain juga bisa. Oke kita coba ulang, kita lagi anak kelima. Oke selanjutnya kita mau menambahkan sebuah atribut di XML-nya tersebut. Nah XML-nya tuh dikasih atribut. Nah di sini dia buat atribut di anak indeks ke 0, dia menambahkan nama, dan di dalam nama itu namanya itu bernama Joko. Sebuah atribut nama yang bernilai Joko. Lalu indeks pertama atributnya nama juga, filenya Toyib. Nah, dan seterusnya. Misalkan ini kita tambah lagi. Kita tambah lagi nih value-nya Vian di indeks keempat. Nah kan tadi sampai anak kelima. Oke kita coba run, kita buat sebuah atribut. Oke cut, di sini cut. Oke kita coba run, kita buat atributnya. Set, nih ada semua kan, ada 5. Oke atributnya sudah terbuat, lalu kita bisa mendelete dan kita bisa mengedit sesuai yang kita inginkan. Pertama diedit dulu. Nah dieditnya ini jadi begini. Pertama dia meload sebuah file yang coba.xml yang ini, dia meload atau membaca datanya, lalu dia mengedit. Nah pada elemen anak di indeks kedua menjadi value-nya menjadi anak pungut. Indeks kedua berarti anak ketiga. Kita lihat lagi indeks kedua 0 1 2 yang last mini. Nah lalu tapi ini kita tidak nge-save lagi di coba.xml, tapi dia membuat sebuah file baru yang bernama try.xml. Kita coba yang edit. Set, dia tetap, tapi ini kita refresh, set, nih ada sebuah file yang bernama try. Kita bisa buka nih yang last mini ini, yang indeks kedua menjadi anak pungut seperti ini. Kita juga bisa merubah, misalkan di indeks ke
keempat berarti yang Vian, jadi anak anak ibu misalkan. Kita edit lagi, set, kita refresh, jadi berubah kan. Nah, kita bisa edit seperti itu. Lalu selanjutnya ada file delete.php. Nah, di sini kita meload lagi yang coba.xml ini. Lalu kita membuat ini apa namanya, variabel. Ntar kita hapus yang mau kita hapus yang mana. Nah, di sini di set yang di elemen anak pada indeks kedua. Kita bisa ngeset indeksnya sini, misalkan yang kita mau hapus di indeks ketiga misalkan nih. Indeks ketiga berarti 0, 1, 2, 3 yang bernama Inas. Oke, kita coba hapus. Lalu nanti di save nya ke coba data SMA, jadi nanti bakal emang terhapus gitu ya. Kita coba dulu delete set. Nah, terhapus kan yang tadi bernama Inas. Kita bisa hapus lagi nih yang last ini karena indeks ke, aduh sorry, PHP man. Aduh. Oke, sorry. Oke, masih kita bisa hapus lagi. Tuh, hilangkan yang namanya Vian. Jadi kita cek lagi deh. Nah, oke. Selanjutnya eh, kita bisa ada yang namanya tampil.php nih. Yang ditampil ini dia menampilkan, dia meload dulu, dia menampilkan data yang anak. Nah, yang ditampilkan itu dia membuat ulangan. Yang ditampilkan itu apa, nama apa elemennya. Di kita coba tampil set di ada anak pertama, kedua, dan ketiga. Oke, lalu selanjutnya cut dulu. Selanjutnya latihan ketiga. Oke, kita coba latihan ketiga. Di sini ada beberapa teks. Ini ada latihan tiga. Ini langsung kita coba aja ya. Saya nggak usah ngejelasin panjang lebar. Di sini ada file XML, ada di dalam di sini ada activity, jadi swimming dan running. Nah, di sini kita bisa menambahkan begininya nih. Kita bisa menambahkan ini dan ini. Oke, pertama kita lihat sampelnya dulu. Nah, sampelnya pertama ini kita bisa menambahkan data. Misalkan kita tambah apa tadi itu namanya, activity. Nah, playing game, kita submit. Tuh, ada kan. Kita bisa add lagi, misalkan selain activity, hobi apa ya, food, apa ya, food vlogger misalkan. Submit, ada seperti itu. Nah, di sini di codingannya from dia membuat sebuah action di inside. Nah, dari sini menggunakan metode post, dia mengikutan ini. Ketika dia submit, dia masuk ke sini. Nah, di sini dia melewat sampel.xml, lalu ini dia buat ini apa, node dan isi. Ini ada elemen, ada isi, jadi diambil dari ini elemen dan isi. Nah, terus dia membuat sebuah elemen yang bernama node, lalu dia menambahkan new elemen, nah, yang bernama isi. Apa yang di dalam nodenya itu ada elemen, nil value-nya itu isi, new text, envelope, create text, not
isi. Oke, terus di save di sampel.xml. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang latihan keempat. Di sini hanya ada dua file. Kita lihat dulu codingannya. Not. Nah, ada ini dan ada ini. Apakah pembacaan? Jadi gini. Di sini tuh langsung saya jelaskan di sini dia mengambil di ini not.xml nih. Ini kan. Nah, versi dari not.xml yang ini. Dia mengambil propertinya nih. Ini. Nih. Oke. Oke. Nah, dia mengambil ininya dan ininya dari to, from, heading, message seperti itu. Oke, lalu ditampilkan seperti ini nih. Nah, selanjutnya latihan ke 5. Ada 3 file. Di sini ada data.x. Ini ada 2 harusnya. Ini enggak ada. Ini ngebug guys. Bentar kita buka dulu. Ini tuh ngebug. Nah, di data.xml ini ada data di sini ada bernama di orang ini ada elemen yang bernama mahasiswa, dan mahasiswa ini memiliki name dan nama. Jadi mahasiswa 1, 2, 3, indeks 0, 1, 2. Oke, lalu di style sini ini kita menampilkannya. Nah, di sini kita membuat sebuah table. Nah, tabelnya ini ada name, nama, dan kelas. Nah, di row pertama ini akan ke samping begini, name, nama, kelas. Nah, terus di row kedua yang ini dia menampilkan atau select menampilkan yang dari name, nama, angkatan ini yang dia apa tadi itu namanya, saya lupa, atributnya, lalu dan ini atributnya juga. Oke, ini tuh dari sini awalnya dia mengapply dari mahasiswa, dan ini juga ini dari orang. Nah, HTML yang apa ya, pokoknya yang dari sini mana tadi terima yang ini kan dari orang, terus ke mahasiswa. Nah, ini yang diambil mahasiswa, cari yang ini mahasiswa, terus dia mengambil name, nama, dan kalau yang data yang di sini tuh ini kan namanya atribut, dia dipanggilnya pakai add gitu ya. Jadi hasilnya kita lihat, kita buka ini cuma menampilkan begini karena ini cuma apa ya, dia program yang akan menampilkan pada data yang ini. Kita klik set, tampil seperti ini. Kita juga bisa mengedit ya, menambahkan. Kita tambah lagi, coba kita tambah lagi 2010 2001 misalkan, linknya Vian. Oke, selanjutnya kita coba praktikum yang ke-6 di latihan. Kita buka VS Code. Oke, di latihan 6 ini ada beberapa file yang bernama data mhs, data xml, style 1, style 2, style 3, style 4, nah style 10. Ini saya buat karena memenuhi tugasnya dari Bapak. Jadi yang tugas yang ini
Ya, nih berdasarkan beberapa contoh XSL di atas telah membuat style yang baru sehingga hasil tampilan data XML menjadi seperti berikut. Jadi tampilannya kayak begini ya. Dia eh, yang ditampilkan tuh hanya yang memiliki NIM 111 dan 112. Oke, saya sudah buat beberapa data di sini. Ada mahasiswa satu, mahasiswa 2, ada mahasiswa ketiga. NIM-nya yang berbeda-beda, jadi NIM 1112, 1111, dan ini 1115. Oke, ini hanya menampilkan saja style 1, 2, 3, 4. Di style 10, di tugasnya, di sini ada tabel dan row paling atas itu ada keterangannya seperti ini. Lalu dia menampilkan dari data MAS ini dari orang pertama, lalu ke mahasiswanya. Di mahasiswa ini di beberapa mahasiswa, lalu di sininya eh, dia ada kondisinya untuk memenuhi tugas dari bapak tadi yang ini. Nah, kondisinya itu ada NIM sama dengan 1111 dan NIM sama dengan 1112. Lalu di sini ada row untuk menampilkan isi dari data yang kita miliki. Jadi NIM, nah, dan seterusnya seperti ini di sini. Oh ya, yang mendapatkan ini dengan latihan 5 tadi kan, latihan 5 kan hanya mahasiswa orang terus mahasiswa, alamatnya ya apa angkatannya di sini, dan ini dibuat kalau yang di sini tuh dia punya teman, di dalam teman ada NIM sama nama lagi. Jadi caranya nampilin tuh kita ambil ini teman slash NIM dan teman slash nama di data yang ini. Oke, terus ini yang sama seperti yang di atas tadi di select. Ini kenapa beda dengan ini? Apa yang ini sorry sorry, yang ini ada hobi di bagian nama tuh, nama ada hobi nih, nama hobi. Tapi ini yang di teman ya, berarti nama hobi yang ini nih, nama hobi nih. Ini nama hobi yang punya mahasiswa, bukan punyanya temannya. Nama hobi. Di sini untuk mengambil ini kita memerlukan eh, apa namanya, elemen yang ini, terus diambil apa namanya, atributnya yang hobi ini. Nah jadi ngambilnya itu eh, dibuat slash nama, nama slash add hobi, jadi dari itunya atributnya. Oke, seperti itu kita tampilkan yang praktikum 6 nya, yang ini tampilannya nanti begini, ada name, nama, hobi, kelas, dan teman yang memiliki name dan nama. Langsung masuk ke data image. Nah seperti ini tampil, hanya 111 dan 1111 dan 1112 tampil seperti ini. Oke, seperti ini, sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.